Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Safia dan di sebelah kiri saya ada Dengan saya Fitriadin Putri Nafila. dan di sebelah kanan saya. Dengan saya Eka Sabratul Jauharo. Halo teman-teman, sebagai mahasiswa, apalagi kita itu hidup di era Gen Z ya. Sebagai mahasiswa pasti kita itu sering ya ngerasain yang namanya punya uang. Terus pas awal bulan itu dompet kita tebel, tapi pas belum akhir bulan dompet kita itu udah tipis, Iya benar. udah kritis. Bener banget kok. Karena kan kita tuh sebagai mahasiswa tuh pasti ada kayak pusing lah atau kayak jenuh lah sama tugas, sama teman-teman atau enggak sama di lingkungan kita. Jadi wajar banget kok kalian yang kayak sering banget ngerasa uangnya tuh kok cepet habis ya, buat apa ya? Pasti tuh buat kalian tuh pasti yang suka jalan-jalan atau enggak tuh kayak yang suka kuliner, apalagi nih di deket-deket kampus nih banyak banget kuliner. Jadi wajar banget kok kalau kita belum bisa mengatur uang sedemikian rupa. Nah, jadi di sini kita akan mengobrol santai gimana caranya mengatur uang agar hemat dan tidak boros ya dalam sebulan ini. Sampai akhir bulan. Ya. Dan kita pun bisa punya tabungan meskipun dikit ya guys. Jadi setidaknya kita menabung sedikit demi sedikit pasti akan lama-lama menjadi bukit. Ya. Oke? Kalau nggak dijajan. Hal pertama yang harus kita terapin biar uang yang kita punya itu hemat sampai akhir bulan, yaitu kenali uangmu, sayangi dompetmu. Jadi pentingnya kita itu kayak ngebudgetin setiap kita mau beli apa-apa. Jadi jangan jangan kayak langsung beli ini itu gitu. Pentingnya kita itu kayak mau setiap keluar itu, semisal kalau aku itu ya sehari itu minimal 20.000 atau berapa gitu. Nah, kita juga harus bisa mengatur catatan keuangan kita. Contohnya ada pemasukan dan pengeluarannya. Kita juga harus mengetahui ya guys. Semisal nih kita tuh 1 bulan habisnya berapa, pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, kita catat dan biar kita tahu kita tuh bisa mengontrol keuangan dari bulan ini dan bulan selanjutnya apa enggak gitu. Nah, jadi pengeluaran dan pemasukan itu wajib harus dicatat. Karena kan setiap harinya itu kan kita ngeluarin duit kan buat jajan inilah itulah. Nah, terus kan kita uangnya itu kan makin habis ya. Terus kan kayak anggaran untuk kosan, beli internet. Nah, itu harus dicatat ya. Karena kan setiap semesternya kan bayar kosan harus dicatat pengeluarannya berapa gitu. Nah, apalagi kalau beli kuota internet kan kita sebagai Gen Z ya kayak kan pasti aktif ya di sosial media, kayak misal scroll TikTok, bikin velocity kan pakai internet kan. Nah, jadi itu kan pengeluarannya kan banyak ya kalau beli internet. Jadi kita wajib mencatat atau Kalau bisa mengurangi lah ya, soalnya kita itu kan mahasiswa. Meskipun kita hidup di era Gen Z, kita harus bisa meminimalisir biar uang yang keluar itu nggak terlalu banyak. Dan sedikit demi sedikit kita itu mencoba untuk menghemat. Buat kalian nih di sini yang suka banget sama yang namanya traveling, jalan-jalan ke mall, apalagi nih yang cewek-cewek, pastinya dong suka banget nih yang namanya shopping. Nah, itu dikurangin dulu ya. Seenggaknya tuh kita harus bisa menghemat lah uang kita sedikit demi sedikit ditabung buat keperluan yang akan datang. Karena kan kita ya namanya mahasiswa, pastinya tuh adalah buat tiba-tiba tuh ada pembayaran apa atau apalah. Kita kan nggak mungkin lah yang namanya minta orang tua terus.
Jadi seenggaknya kita harus ada uang untuk jaga-jaga biar kalau semisal ada hal yang mepet itu nggak minta transfer ke orang tua lagi. Betul itu guys, jadi harus hemat duit. Nah, di sini tuh ya kalau buat mahasiswa, mahasiswi yang pastinya dong di kos nih kayak jarang banget yang namanya masak. Nah, kita tuh harus biasain masak sendiri karena tuh ya kita tuh harus menghemat lah. Intinya tuh kita tuh nggak harus beli terus menerus karena kan bagaimanapun kita tuh sebagai cewek tuh harus bisa memasak. Ya betul, jadi uangnya biar lebih hemat juga untuk kebutuhannya, beli untuk kebutuhan yang lain juga gitu. Tips anti boros ala mahasiswa Gen Z. Pasti hal ini tuh relate banget sih di kalian. Kalau bisa untuk makanan itu ya kita itu cari kayak warung-warung atau intinya rumah makan di deket kos-kosan atau di deket kampus itu usahakan yang ramah di kantong. Terus kalau bisa itu porsinya itu banyak. Nah, di sini kita juga harus bisa bedain mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Jadi tuh kayak kita tuh harus mikir-mikir juga kayak mau beli apa-apa tuh kita mikir 2 kali sebelum mau beli. Contohnya kayak kita mau check out Shopee, seenggaknya kalau emang kita nggak butuh banget ya nggak usah di check out. Nah, jadi itu kita harus kayak apa bisa bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah benar banget. Kita nggak boleh ikutin yang namanya gengsi. Ya. Karena kalau kita ikuti gengsi kita pasti akan Boros. bener banget. Nah, jadi hal yang kedua yang harus diterapkan adalah nabung dan investasi. Apa bedanya sih nabung sama investasi? Kalau nabung ya contohnya seperti misal kita punya uang, terus kita tabung. Nah, Tabung seperti sendiri. itu. Kalau Ya. semisal investasi itu kayak kita itu taruh di semisal kayak perusahaan, terus nanti disimpan terus dikembangin sendiri sama perusahaannya, itu namanya investasi. Iya. Biar bisa nambah. Nah, tapi kita harus hati-hati ya. Tuh. Apalagi investasi itu nggak semuanya itu bisa dipercaya. Jadi kita itu perlu sekiranya kalau memilih mau investasi itu kalau bisa itu ke yang akurat. Jangan sampai salah. Kan sekarang itu banyak yang investasi bodong-bodong itu. Investasi simple buat mahasiswa, modal receh itu bisa loh guys. Contohnya nih emas digital, beli emas digital via aplikasi bisa dicicil dan mudah dicairkan kapan saja. Benar. Pentingnya hindari investasi bodong. Ini bahaya banget ya buat kita. Kalau ada yang ngejanjiin untung besar dalam waktu singkat, misal kayak hari ini investasi 100.000, besok jadi 500.000, itu apa namanya, kayak red flag parah sih. Namanya investasi pasti ada proses, nggak mungkin kayak langsung besok, itu nggak mungkin. Ya benar sekali. Jadi kalian kalau yang mau investasi tuh harus pinter-pinter memilih ya. Karena kan sekarang kan zamannya banget ya, kayak banyak penipu atau enggak tuh kayak uangnya dibawa lari. Jadi kalian harus hati-hati. Ya. Benar banget itu. Kalau semisal kita mau pakai aplikasi itu ya, kayak mau investasi itu kita harus ngecek selalu ngecek platformnya itu udah OJK apa enggak. Ini wajib, jangan sampai duit jerih payah kita, apalagi kita mahasiswa itu kan kayak masih ditransfer orang tua ya.
itu jangan sampai kayak apa namanya, jangan sampai hilang gitu aja. Kasihan orang tuanya udah cari duit susah-susah malah nanti malah Pakai investasi bodong sama Iya. anaknya. kan kasihan orang tuanya yang susah cari Jadi duit. jangan lupa cek OJK-nya ya. Ya. Nah itu dia ya teman-teman, intinya gimana nggak serem banget, apalagi kita itu hidup di era Gen Z ya. Jadi masih perlu kesadaran meskipun dikit-dikit. Sebelum penutupan, yuk kita bahas lagi apa aja yang tadi sudah diterapkan. Yang pertama itu kita ada ngebudgetin setiap kita mau beli apa-apa, kayak mau apa namanya, beli apa itu, kayak semisal kita sehari itu mau kita budgetin berapa gitu biar nggak boros-boros. Jadi itu kayak biar bisa netep gitu loh guys, nggak misal hari ini itu 50, besok itu 80. Jangan ya, kalau bisa itu ngebudgetin biar uang yang kita punya itu awet sampai akhir bulan. Ya. Nah, yang kedua nih, kita juga harus tahu nih pemasukan, pengeluaran itu kita catat biar kita tahu Seberapa banyak pengeluaran yang kita keluarkan dan berapa banyak uang yang masuk di rekening kita atau uang yang masuk di bulan ini. Nah, terus yang terakhir ada kan investasi sama nabung. Nah, terus kita harus terapin itu, jangan sampai kena investasi bodong biar kita nggak ketipu gitu. Harus jangan lupa cek itu ya, cek OJK-nya dulu sebelum make aplikasi buat investasi. Ya. betul banget. Nah itu tadi yang udah kita jelasin itu jangan lupa diterapin ya teman-teman. Kalau bisa itu catat poin-poin yang penting dari apa yang udah kita jelasin tadi, biar uang yang kita punya itu bisa sampai akhir bulan. Dan jangan lupa diterapin juga. Nah, jadi literasi keuangan itu bukan hanya untuk orang yang buka usaha aja. Ya, kita sebagai mahasiswa harus nerapin juga supaya uang kita bisa terjaga dengan baik, hemat gitu. Dan hemat sampai akhir bulan. Nah, benar banget. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya, Minta maaf yang setulus-tulusnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.